Ini kakak record, ya kakak izin record ya. Kalau kalian misalnya ada yang mau ambil rekamannya boleh. Jadi kita ada pegangan. Boleh di chat, kasih tahu ke kakak jawaban kalian apa. Apa kira-kira jawabannya? Meskipun gejala dan efeknya hampir mirip, ada perbedaan besar antara stres dan depresi. Depresi merupakan masalah kesehatan mental umum yang dapat menyebabkan periode kesedihan berkepanjangan dan memicu pikiran bunuh diri. Di lain sisi, stres juga masalah umum dan serius, tetapi sering diremehkan dan menganggap sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Apa perbedaan antara depresi dan stres? Depresi merupakan kondisi klinis yang memiliki beberapa gejala yang jelas. Ini merupakan penyakit umum yang cukup banyak menyerang populasi dunia. Sama seperti gangguan kardiovaskuler, depresi dikategorikan sebagai sebuah penyakit. Sementara itu, stres memiliki arti yang berbeda bagi setiap orang. Stres dapat hadir dalam jutaan bentuk, apakah itu masalah keluarga, tekanan pekerjaan dan keuangan, serta kesepian. Sesuatu yang dianggap seseorang sebagai tugas sehari-hari dan dapat diselesaikan dengan mudah bisa juga menyebabkan stres. Wah, yang tidak sesuai nih. Yang dia tanyakan adalah yang tidak sesuai. Yang tidak tepat, yang salah. Kira-kira yang mana ya? Coba kakak tanya satu-satu ya. Rahma, apa Rahma jawabannya Rahma? Yang B, Kak. B. Oke, Diva? Diva? Aku C, Kak. C. Oke, beda-beda. Mantap. Fadil? Saya jawabnya A, Kak. A. Wah, beda-beda. A, B, C. B, E nih. Rian apa Rian? C. C. Oke, Syahbi? Safina B. Syahbi apa Syahbi? Afis? C, Kak. C. Oke, Syahbi? Syahbi? Ya. Apa Syahbi nggak kedengeran? Boleh chat kakak aja kalau suaranya nggak kedengeran. Siapa lagi nih? Beltran udah belum Beltran? Beltran? Aku A, Kak. A. Nah, beda-beda semua ya. Ada A, B, dan C. D, E tidak ada yang memilih. Kita bahas satu-satu. Dari D dulu sama E yang jelas tidak kalian pilih. Ternyata ada perbedaan cukup besar antara stres dan depresi. Ini benar, ada perbedaan cukup besar. Perbedaan besar antara stres dan depresi. Ini jelas ada ditulis ya. Stres seringkali dianggap sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Ini juga jelas. Ada tertulis, mana ya? Di kalimat. Stres dapat hadir dalam jutaan bentuk, sesuatu yang dianggap seorang sebagai tugas sehari-hari, dapat diselesaikan dengan mudah juga bisa menyebabkan stres. Berarti bentuk stres itu bisa berbagai macam ya, makanya dia bilang berjuta bentuk. Berarti yang Eko juga ada. Nah, antara A, B, dan C. Kita lihat dari yang alfa. Depresi mempunyai kemiripan dengan stres. Ada kemiripannya. Ada miripnya. Ya. Nah, yang itu jelas sudah ada di kalimat 1. Coba baca. Siapa yang pilih alfa? Boleh ya tanya ke kakak kalau nggak jelas, santai aja. Meskipun gejala dan efeknya hampir mirip, perbedaan besar antara stres dan depresi. Jadi mempunyai kemiripan di sini. Mempunyai kemiripan itu ada di kalimat 1. Merupakan masalah kesehatan mental umum yang dapat menyebabkan periode kesedihan. Stres juga masalah umum dan serius. Berarti kan ada kesamaan, ada kemiripan. Nah, kalau misalnya yang Charlie, depresi dapat berakibat fatal bagi penderitanya. Nah, ini juga tadi yang kakak bilang
Kalau tidak tertulis bukan berarti tidak sesuai. Nggak ada tulisannya nih di kalimat 1 sampai kalimat 10. Tapi kamu lihat maknanya dari segi makna. Coba lihat, depresi dapat berakibat fatal bagi penderitanya. Coba lihat kalimat 2. Depresi merupakan masalah kesehatan umum yang dapat menyebabkan periode kesedihan berkepanjangan dan memicu pikiran bunuh diri. Coba, kalau misalnya memicu pikiran bunuh diri, orang bisa bunuh diri. Apakah kira-kira itu fatal atau tidak? Syahbi. Beltran. Fatal nggak kira-kira kalau orang bisa sampai bunuh diri? Fatal. Jadi dari segi makna, walaupun dia tidak tertulis, tapi kalau dari segi makna, dia nyampe ke situ, maksudnya, ini maksudnya tersirat, pernyataan yang tersirat. Jadi tidak tertulis, tapi maknanya sama. Ketika orang mau bunuh diri, berarti itu fatal. Nah, yang Charlie berarti betul. Yang Charlie berarti sesuai. Nah, mana yang tidak sesuai? Jawaban yang tidak sesuai adalah yang Bravo. Coba lihat lagi. Ada nggak yang bilang bahwa stres itu merupakan masalah kesehatan mental? Ada tidak? Yang masalah kesehatan mental depresi atau stres? Apa kira-kira guys? Yang mental itu stres atau depresi? Rahma. Kalau di sini lihat nih, di kalimat 2, kalimat 3 nih intinya nih. Depresi, apa Rahma? Yang berakibat kesehatan mental, depresi. Nah, stres juga masalah umum dan serius. Ada nggak dia bilang masalah mental umum? Masalah kesehatan mental umum. Nah, nggak ada dia bilang. Stres itu masalah umum tapi serius. Tapi bukan kesehatan mental, bukan masalah kesehatan mental. Makanya di sini berarti kalau misalnya kita logikain aja, kalau semua stres itu adalah kesehatan mental, berarti kita semua sudah kena masalah kesehatan mental. Apalagi di sini, karena stres itu kan bisa dalam kehidupan sehari-hari. Kita kalau misalnya tugasnya sehari-hari belajar bisa stres juga kan? Apakah kita masih kena masalah kesehatan mental? Kan tidak. Makanya di kalimat 3 itu dia bilang, stres juga masalah umum dan serius. Bukan masalah kesehatan mental umum dan serius. Beda ya. Apalagi di kalimat 6 nih, didukung lagi bahwa dia bilang gini, depresi dikategorikan sebagai sebuah penyakit. Sementara itu berarti berbeda ya. Stres memiliki arti yang berbeda bagi setiap orang. Jadi stres itu beda-beda setiap orang. Bukan masalah kesehatan mental, tapi masalah umum dan serius. Masalah umum tapi serius, tapi bukan kesehatan mental. Bukan yang memengaruhi kesehatan mental. Paham? Diva? Diva jawabannya Bravo ya. Rihan paham nggak Rihan? Beltran paham? Syahbi? Oh, Syafina yang jawabannya Bravo. Paham ya? Jadi kalau ketemu pernyataan yang tidak sesuai, lihat ya. Mana kalimat yang menyatakan seperti itu, lihat. Dia bisa dalam bentuk pernyataan tersurat. Pernyataan tersurat berarti tertulis benar-benar kayak Delta sama Eko ini pernyataannya benar-benar sama nih tersurat. Atau dia bisa dalam bentuk pernyataan tersirat. Tidak tertulis kayak yang Charlie tapi maknanya sama. Ya kita logikain lagi, balik ke logika. Kalau orang bunuh diri fatal atau tidak. Seperti itu ya. Oke. Lanjut. Nomor 17. Ada pertanyaan nggak? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ke soal berikutnya. Kata yang ditulis tidak sesuai dengan ejaan. Jadi penulisan kata ya ini ya. Penulisan kata, kakak yakin kalian udah pernah belajar di UTBK. Kata yang ditulis tidak sesuai itu bisa dalam berbagai bentuk. Bisa katanya ditulis salah, penulisannya apakah harusnya miring, atau harusnya tidak miring, atau harusnya pakai tanda petik. Bisa juga kata tidak baku. Misalnya kakak bilang, memesona. Oh, memesona baku atau enggak ya? Atau mempesona yang benar. Yang benar adalah memesona. Jadi gitu. Mempesona ternyata katanya tidak baku. Coba, kata yang ditulis tidak sesuai dengan ejaan. Berarti tidak sesuai dengan peraturan bahasa Indonesia. Boleh kasih tahu kakak di chat atau langsung juga nggak apa-apa, langsung aja saya kak, saya Bravo kak.
Kok ini beda sih ya penulisannya? Maaf. Kakak perbaikin dulu. Nih. Yang mana kira-kira kata yang ditulis salah? Lihat, fokus ke katanya. Lihat kalimat 6. Ada nggak kata yang penulisannya salah? Ini merupakan penyakit umum yang cukup banyak menyerang populasi dunia. 7. Sama seperti gangguan kardiovaskuler, depresi dikategorikan sebagai sebuah penyakit. 8. Lihat lagi katanya. Sementara itu, stres memiliki arti yang berbeda bagi setiap orang. Kira-kira mana kata-kata yang dia salah? Hafiz sudah nemu, Hafiz? Belum, Kak. Oke, santai aja. Sip. Siapa yang udah? Fadil udah belum, Fadil? Belum, Kak. Oh, belum. Oke. Bilang ya kalau udah ya. Kak, mau nanya, Kak. Boleh. Stres itu terapan nggak sih, Kak? Serapan. Tapi sudah Iya. diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sama kayak mall. Mall. Mall itu kan kalau misalnya dia double L, itu bahasa Inggris. Iya. Tapi sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, mall-nya cuma satu, MAL. Berarti itu di dalam bahasa Indonesia. Sama kayak stres. Terus kan harusnya S-nya 2. Tapi jadi satu itu berarti udah benar itu. Nah, itu udah benar karena udah diserap. Kalau kamu S-nya 2 jadi dimiringin. Sama kayak MALL, miringkan. Gitu. Iya, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama. Kata yang mana ya kira-kira ya? Sudah ketemu katanya? Oh, udah ada 2 nih. Kak, kata baku dari stres kan stres. Apakah betul? Saya baru saja mengecek di KPBI. Kata bakunya stres kan stres. Kata bakunya stres itu stres, Beltran. Nih, kakak ini ya, kakak tulis ya di sini ya. Mana sih? Stres itu kata baku. Kata baku atau kata serapan. Apa sih maksudnya kata serapan? Kata serapan itu ketika bahasa asing, stresnya itu kan bahasa asingnya itu adalah stress, double S. Nah, ini adalah bahasa asing, kata asing. Karena dia kata asing atau kata bahasa Inggris, gimana supaya ada bahasa Indonesianya? Nah, itu dinamakan serapan, jadi diserap. Kata stres diserap menjadi stres, tapi S-nya 1. Nah, ini tidak perlu dimiringkan lagi, karena sudah diserap dan sudah menjadi bahasa Indonesia. Sama tadi yang kakak bilang, stres, ini konsepnya sama nih sama mall. Mall itu tuh bahasa Indonesia. Tapi kalau kamu bilang mall, L-nya 2, berarti itu harus dimiringin, karena itu bahasa asing. Tapi kalau sudah diserap menjadi 1, jangan dimiringkan. Paham, Betran?
Saya baru saja mengecek di KBBI. KBBI mana? Stres itu 1 harusnya. Ceknya di KBBI daring. KBBI daring, bukan. KBBI edisi 5 yang terbaru. Soalnya kalau kamu ngecek di internet, kadang ada yang kurang tepat tuh. Belum diperbarui. Coba, ini 98 menit lagi, nanti masuk lagi ya. Kakak tanya satu-satu ya. Rahma, jawabannya apa Rahma? Rahma. Yang D, Kak. Rahma yang delta. Oke. Afis? Afis apa Afis? Syahbi? Yang C, Kak. C. Oke. Afis? Afis. Syahbi? Syahbi. Betran apa Beltran? Aku D, Kak. D. Delta ya, domba. Diva? Aku D, Kak. D. Si Rihan? Rihan apa? Syafina apa? Syahbi C, Syafina C. Oke, banyak yang C ya. Siapa yang belum kakak tanyain? Udah ya? Kayaknya udah semua ya. Nah, kita coba bahas ya. Jawabannya benar apakah betul yang Charlie? Coba kakak tanya, yang jawab delta. Yang delta itu salahnya mana kalimat 9? Bisa tunjukin ke kakak nggak? Stres dapat hadir dalam jutaan bentuk. Apakah itu masalah keluarga, tekanan pekerjaan dan keuangan, serta kesepian? Kata mana yang salah, Rahma? Boleh nggak tunjukin ke kakak? Karena kakak tidak melihat kalimat 9 ada kata yang ditulis tidak sesuai. Ada yang bisa tunjukin? Apakah karena ini? Oh, ini Kak, penggunaan komanya nih harusnya tekanan pekerjaan dan keuangan harusnya ada koma di situ. Nah, kurang tepat. Yang di sini yang dia minta adalah kata. Kata yang ditulis tidak sesuai. Kalau koma itu adalah penggunaan tanda baca, ya. Terus ini Kak, pekerjaan dan keuangan di sini benar nggak sih wajib pakai koma? Tidak, karena dannya ini menghubungkan 2 hal, bukan lebih dari 2. Pekerjaan dan keuangan. Yang pakai koma itu kata serta, koma serta, karena dia menghubungkan lebih dari 3. Paham ya konsep penggunaan koma? Kalau perincian, kalau cuma 2 tidak boleh pakai koma. Kalau cuma 2 jangan pakai koma. Misalnya Fadil dan Syahbi, enggak pakai koma. Tapi ketika Fadil, Syahbi dan Rian atau Fadil, Syahbi serta Rihan itu wajib kamu pakaiin koma. Jadi yang 9 itu enggak ada kesalahan penggunaan kata. Coba lihat kalimat berapa lagi. Kalian pilihnya yang delta juga ya. Kalimat 9 nggak ada. Salah. Kalimat 9 bukan jawabannya. Coba lihat lagi. Kalimat 8. Boleh kasih tahu kakak kalimat 8 itu salahnya di mana ya? Sementara itu stres memiliki arti yang berbeda bagi setiap orang. Salahnya di mana ya? Siapa yang jawab C tadi? Safina, Charlie, Safina. Safina. Charlie, kata mana yang salah Safina? Sementara itu, stres memiliki arti yang berbeda bagi setiap orang. Tidak ada kesalahan. Sementara itu benar di awal, lagian itu penggunaan konjungsi, bukan kata yang ditulis tidak sesuai. Arti yang berbeda bagi setiap orang ini juga jelas-jelas sudah benar juga. Jadi yang delta tidak ada kesalahan. Coba Fadil jawabnya yang alfa. Kita lihat yang nomor 6. Ini merupakan penyakit umum yang cukup banyak menyerang populasi dunia. Benar, Fadil. Kata ini tuh kata rujukan. Boleh ditaruh di awal. Bisa ini, bisa hal ini. Salahnya di mana? Nggak ada kesalahan. Kalimat 10. Sesuatu yang dianggap seseorang sebagai tugas sehari-hari dan dapat diselesaikan dengan mudah bisa juga menyebabkan stres. Udah, nggak ada kesalahan juga. Coba lihat kalimat 7. Sama seperti gangguan kardiovaskuler, depresi dikategorikan sebagai sebuah penyakit. Coba lihat di KBBI semuanya. Kardiovaskuler itu penggunaannya yang benar apa? Bahasa Indonesianya. Yang benar itu adalah kardiovaskular. Itu yang pertama. Itu sudah bahasa Indonesianya, bukan kuler ya, tapi lar. Kular, kardiovaskular. Itu. Terus yang kedua,
Kalau dia sudah menjadi bahasa Indonesia, sama kayak stres sama mall yang satu doang, L sama S-nya, itu sudah masuk ke bahasa Indonesia. Kalau masuk ke bahasa Indonesia, boleh nggak dimiringin, Diva? Boleh dimiringin? Kalau sudah masuk ke bahasa Indonesia? Harusnya kalau di bahasa Indonesia nggak boleh dimiringin. Iya, jangan dimiringkan. Lihat kalian, ini dimiringin, salah. Kenapa nggak ada yang pilih nomor 7? Kalian pikirnya bahasa Inggris ya? Hah? Nggak apa-apa, bilang aja. Jangan malu-malu, nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Apa? Ya, Kak. Oh, Aku rutin. awalnya di kardiovaskular aku pikir nggak lihat KBBI kata yang tepatnya. Aku pikir udah jauh. Oh, jadi kalau kata yang ditulis tidak sesuai itu KBBI banget itu. Kata baku dan tidak baku itu KBBI banget. KBBI banget. Jadi misalnya kakak bilang antri atau antre, nah itu KBBI banget kan. Jadi wajib untuk kalian banyak-banyak latihan soal. Jadi ngeh gitu, lihat soal yang tidak baku sama yang nggak baku. Gitu ya. Jadi jawabannya benar adalah yang bravo. Kurang tepat? Kurang tepat yang tadi ya. Jadi yang benar, nggak ada jawaban yang benar nih kalimat 7. Nggak apa-apa, kita baru latihan pertama. Lanjut, ada pertanyaan nggak? Ada? Aman-aman? Kardiovaskular ya, yang benar bukan kardiovaskular. Lagian kalau bahasa Inggrisnya, kalau nggak salah itu pakai C deh, cardiovascular. Kalau kakak nggak salah ya, coba lihat di internet. Cardiovascular. Jadi harusnya dimiringin. Ya, cardiovascular. Jadi kalau misalnya dia pakai bahasa asing baru dimiringin. Pakai C. Cardiovascular. Jadi kalau sudah diterjemahkan, diserap menjadi kardiovaskular. Nah, kalau sudah diterjemahkan kalau sudah diserap tidak boleh dimiringkan. Oke? Lanjut ya. Nomor 18 kalau tidak ada pertanyaan. Jadi tips untuk soal ini adalah banyak-banyakin mengetahui kata baku dan tidak baku. Oke, nanti kalau mau minta catatan di kakak, penulisan kata baku dan tidak baku nanti kakak kasih ya. Kakak ada listnya. Biasanya di UTBK tuh. Lanjut ke nomor berapa nih? Nomor 18. Kalimat manakah yang tidak efektif pada bacaan? Pernah kan ya belajar kalimat yang efektif ya? Efektif, tidak efektif. Ini 1 menit lagi nanti masuk lagi ya. Kalimat yang efektif, tidak efektif itu yang ini ciri-cirinya. Ciri kalimat efektif. Pertama, ada yang tahu ciri kalimat efektif yang pertama harus apa? Wah, 50 menit lagi. Tidak ada pengulangan. Tidak ada pengulangan, oke. Tidak mengandung pleonasme. Jadi tidak berlebihan. Kalau misalnya ada banyak pengulangan, biasanya itu pleonasme, betul. Yang kedua, ada yang tahu lagi? Minimal harus ada apanya? Subjek predikat minimal harus ada? Ada SPOK-nya, Nah, subjek predikat. Minimal harus ada subjek predikat. Objek keterangan nggak harus. Jadi minimal ada S tambah P, inti kalimat. Ya. Terus yang ketiga, ada apa lagi? Wajib, ini nih yang sering disimak UI nih. Beda sama UTBK. Yang disimak UI itu biasanya muncul nih. Wajib paralel. Tahu nggak paralel itu apa? Paralel itu artinya sejajar. Jadi kalau misalnya nih kakak bilang kayak gini. Hafiz sedang